Sudah selesai, kata Yesus, Nabi terakhir sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sudah selesai adalah ucapan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Lengkapnya ayat-ayat tentang itu tertulis di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Injil Matius 27 ayat 45 sampai 52 antara lain diceritakan bahwa sejak jam 12 hingga jam 3 sore langit berada dalam suasana kegelapan, mungkin seperti saat gerhana matahari total. Lalu setelah Yesus mengatakan ucapan itu, tabir bait suci robek, terkoyak dari atas ke bawah menjadi dua. Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, bahkan banyak orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Ayat 52. Dan kepala pasukan Romawi yang memimpin penyaliban itu menjadi ketakutan dan berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Ayat 54. Tentu saja itu menjadikan banyak orang bertanya-tanya dan takut. Injil Lukas menulis, "Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri." Lukas 23 ayat 48. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud Yesus berkata, "Sudah selesai"? Tidak lain Yesus ingin menyatakan bahwa pengorbanan untuk pembebasan manusia dari kutuk dosa, yaitu maut atau kematian kekal, telah dilakukan dengan matinya Yesus, yang dilanjutkan Yesus dengan peperangan melawan maut di alam maut selama 3 hari. Dan Yesus menang, unggul. Pada hari ketiga, Yesus bangkit, Yesus menang, membawa kemenangan dari maut, dari kutuk kematian kekal. Ini adalah kemenangan bagi manusia, yaitu tiap orang yang percaya dan mengimani Yesus. Manusia yang sebelumnya hidup dalam hukum Taurat karena tidak bisa melaksanakan sepenuhnya hukum Taurat, manusia dilepaskan dari kutuk hukum Taurat melalui anugerah, melalui kasih karunia Allah dalam diri Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesuslah yang memberi anugerah kasih pengampunan dan membenarkan manusia, sehingga kutuk dosa dari hukum Taurat tidak ada lagi, karena melalui Yesus,
manusia dibenarkan sebab telah dibersihkan dengan pengampunan dosa. Secara kekal inilah karya terbesar yang tidak bisa diberikan oleh nabi-nabi lain selain oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang sudah ditetapkan sejak awal menjadi juru selamat. Hal ini disampaikan Alkitab melalui tanda, simbol, nubuat-nubuat para nabi. Kitab Kolose 1 ayat 15-17 jelas menyebut siapa pribadi Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Paulus menyatakan Allah yang tidak kelihatan menjadi nampak dalam diri Yesus. Melalui Yesus diciptakan segala sesuatu. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di Kolose tersebut, Paulus menulis pula, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini dikatakan Yesus pada para imam, tertulis di Yohanes 8 ayat 58. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes jelas menyebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus Kristus telah dipilih, ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai pribadi yang kudus, diberi kuasa mengampuni dosa, sehingga manusia beroleh hidup kekal. Pada awal akan kelahirannya, malaikat Allah berkata kepada Yusuf, tunangan Maria, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1 ayat 20 sampai 21. Juga kata malaikat kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 35. Fakta apa dari ayat-ayat tersebut? Yaitu 1. Yesus datang dalam kekudusan kuasa Roh Kudus. 2. Akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan 3. Manusia Yesus adalah kudus, anak Allah.
Paulus menulis pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Roma 16 ayat 25 sampai 26. Jadi, Yesus satu-satunya nabi yang ada sejak awal dunia dijadikan hingga kedatangannya. Kata Yesus, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Wahyu 22 ayat 13. Saudara-saudara, terang benderang Yesus adalah nabi terakhir yang sejati, tetap hidup setelah mati disalib, dan kuasanya menyertai setiap umatnya yang masih di bumi melalui Roh Kudus. Mungkin sesudah Yesus ada yang diakui nabi, namun tidak menubuatkan tentang Yesus seperti nubuat semua nabi di Alkitab, bahkan menyangkal rencana kuasa Allah dengan mengatakan Yesus tidak disalib. Pertanyaannya, samakah dengan nabi-nabi Allah di Alkitab? Puji nama Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih dan Pengampun, kami bersyukur pengampunan kekal Engkau curahkan buat semua orang yang percaya dan mengimani Yesus Kristus. Ya Allah, terangilah mereka yang rindu akan kasih dan pengampunan kekal dari Yesus, Nabi sejati dan terakhir. Amin.